Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu kata Sayyidina Anas bin Malik nggak pernah komplain. Saya ngerjain sesuatu nggak nanya kenapa. Saya ninggalin sesuatu kenapa kamu nggak ngerjain. Ya paling kalau Nabi ngelihat sesuatu yang nggak berkenan, ya dia ngerjain sendiri. Selama nggak ada kaitannya sama syariat. Gitu, nggak mau ya sudah. Nabi yang kerjain sendiri. Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, Allah Ta'ala kumpulkan kita di hari yang mulia. Hari yang mulia, ijma' ulama ahli sunnah wal jamaah, hari yang paling mulia adalah hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari yang paling mulia bagi umat, hari lahirnya Nabi Muhammad. Hari yang paling mulia bagi Nabi Muhammad adalah tatkala beliau di mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat beliau menghadap kepada Allah. Adapun yang bagi kita yang paling mulia untuk umat adalah hari saat Rasulullah dilahirkan, sebab berkat Rasulullah lahir kita dapat semua benefit sebagai umatnya Nabi Muhammad, dapat semua kebaikan, dapat semua keberkahan. Itu waktu yang paling mulia. Oleh Al Habib Ali bilang bahwasanya Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran tentang waktunya Nabi Muhammad hidup di dunia, kurun waktu hidup Nabi Muhammad di dunia, sehingga Allah bersumpah dengan umurnya Nabi Muhammad. Termasuk bagian dari umur adalah kelahirannya Rasulullah. Allah Ta'ala berfirman, la'amruka, demi umurmu. Bersumpah demi umurnya Nabi Muhammad. Artinya umurnya Rasulullah istimewa, spesial. Al-Habib Ali tadi di Qasidah, bika qad safat min dahrinal ayyamu wa tasharrafat biwujudika al-awamu. Masa kita nih, hidup kita di dunia nih, masa hidup di dunia kita dipilih oleh Allah Ta'ala, disucikan sebagian daripada waktu-waktu tersebut dengan keberadaan Nabi Muhammad. Sehingga tuh masa atau waktu umur dunia yang umurnya demikian banyak, umur terbaik yang dilalui oleh dunia adalah masa-masa hidupnya Nabi Muhammad. Beliau melalui umurnya, nah itu. Sehingga itu masa yang terbaik buat dunia. Waktu tidak mengenal momen yang lebih hebat daripada momen keberadaan Rasulullah di waktu tersebut. Mulai dari lahir sampai wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahun menjadi mulia dengan keberadaannya Nabi Muhammad. Tahun yang jadi mulia dengan lahirnya Nabi. Tahun yang jadi mulia dengan hijrahnya Nabi. Tahun yang jadi mulia dengan Rasulullah menerima wahyu pertamanya. Begitu. Menjadi mulia tahun, waktu, zaman jadi mulia dengan keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi lahir bukan di bulan Ramadan. Kalau Nabi dilahir di bulan Ramadan udah mulia. Nabi bertambah kemuliaan dengan Ramadan, enggak. Bukan juga lahir di bulan apa namanya, di Ashurul Hurum. Ashurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan Rajab, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini 4 bulan, bulan-bulan mulia. Nabi nggak lahir di bulan tersebut. Ataupun juga lahir di di bulan Ramadan ataupun bulan-bulan mulia, atau berpapasan dengan hari Ashura atau berpapasan dengan hari tertentu, enggak. Tapi Nabi Muhammad lahirnya juga bukan hari Jumat. Lahirnya bukan hari Jumat. Jumat udah mulia. Tapi dibikin bulan yang enggak ada momen apa-apa. Di hari yang tidak ada momen apa-apa. Bulan apa? Bulan Rabiul Awal. Dan hari apa? Hari Senin. Senin menjadi mulia, zaka yaumulidtu fih. Itu karena saya lahir di hari tersebut, tuh Senin menjadi mulia. Sampai Nabi puasa, muslimin puasa 15 abad, muslimin berpuasa, disunahkan puasa di Senin. Kenapa Senin? Senin hari lahirnya Nabi Muhammad. Itu Senin jadi mulia dengan Nabi Muhammad. Di syair tuh ada juga kan, ana
ma madahtu Muhammadan bi qasidati walakinnani madahtu qasidati bi Muhammadi. Saya bukan memuji Nabi Muhammad dengan syairnya saya, tetapi saya memuji syair saya dengan Nabi Muhammad. Nabi nggak tersanjung dengan syairnya penyair, tetapi syairnya penyair menjadi mulia karena yang dipuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama kasusnya. Termasuk juga minyak wangi. Minyak wangi diwangikan dengan keringatnya Nabi Muhammad. Bukan keringatnya Nabi Muhammad diwangikan dengan minyak wangi. Enggak. Tetapi Sayyidina Ummu Sulaim, ibunya Anas bilang, nutayyib bihi tibana. Dengan keringatmu kami mewangikan minyak wangi yang kami punya. Dibikin wangi dengan keringatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahakadha. Nah begitu juga tasyarrafat biwujudikal awamu. Tahun-tahun menjadi mulia dengan keberadaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa menjadi mulia dengan keberadaannya Nabi Muhammad. Sayyidina Anas bilang, saya khidmat sama Rasulullah 10 tahun. Waktu Nabi datang ke Madinah usia saya 10 tahun. Saya khidmat 10 tahun sampai Rasulullah wafat. Itu tahun terbaiknya Anas adalah tahun mendampingi Rasulullah. Di masa muda beliau dari usia 10 sampai beliau usia 20 tahun. Sayyidina Anas bin Malik. Dan itu tahun terbaik. Dan gak ada yang saya lihat dari Nabi kecuali hal yang baik doang. Kesannya apa? Nabi gak pernah komplain. Tuh. Kan kita bicara akhlak, bicara macam-macam. Itu akhlak Nabi yang paling menonjol tahu apa? Syiar akhlak yang paling menonjol apa? Gak pernah komplain. Gak pernah komplain. Gak pernah saya ngerjain sesuatu, Nabi bilang, kenapa kamu kerjain? Atau saya ninggalin sesuatu, dibilang, kenapa kamu gak kerjain? Gak pernah komplain apapun. Terus hatta makanan gak pernah dikomplain sama Nabi Muhammad. Dikasih makanan, Rasulullah suka dimakan. Rasul gak suka, gak komplain. Gak bilang, saya gak suka, gak enak, keasinan, panas, atau dingin, atau ngeluh deh. Suka dimakan, gak suka, gak dimakan. Sallallahu alaihi wasallam. Pernah tuh waktu Nabi hijrah, Sayyidina kan nginep di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Saat nginep di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, dibawain sama Abu Ayyub makanan. Itu Abu Ayyub tuh tiap hari tuh kalau buat Rasulullah tuh beliau siapkan makanan. Dia nggak mau makan, istrinya nggak makan, kecuali Nabi dulu makan. Dimasukin makanan ke ruangan Nabi, Nabi makan sesukanya. Setelah Rasulullah makan, dikeluarin lagi. Terus Abu Ayyub ngelihat. Apa yang dilakukan? Dicari mana bekas tangannya Nabi Muhammad. Dan itu yang bekas tangannya Rasulullah yang pernah kesentuh Nabi, yang udah diacak sama Nabi, bahasanya nih. Yang udah kelihatan tuh ada bekas tangannya Nabi, nah itu yang mereka sikat. Ini berkah luar biasa. Sampai sekali mereka masakin makanan, ada bawang putih mentahnya di situ. Kemudian dibawa ke hadapan Nabi Muhammad. Enggak lama dikeluarin lagi deh. Dicari mana itu makanan, dilihat itu makanan enggak disentuh oleh Nabi. Enggak disentuh. Maka Abu Ayyub lihat begitu udah kayak kiamat buat dia. Udah kayak kiamat. Kenapa? Apa yang salah dengan makanan saya? Apa ada yang haram? Ataupun makanan saya makanan nggak baik? Begitu. Takut Nabi nggak suka. Nggak suka sama makanan yang disajikan. Hingga akhirnya datang kepada Rasulullah, klarifikasi, ya Rasulullah. Nangis Abu Ayyub, nggak bisa tidur, sedih, nggak bisa makan. Kata, ya Rasulullah, apa yang salah dengan kami? Kami siadorkan makanan, kamu nggak menyentuhnya. Nabi bilang, lah Abu Ayyub, di dalam makanan kamu itu ada bawang putih, ada thum, bawang putih yang mentah ya. Itu yang baunya itu kuat. Dan saya, ya, ini unaji malam tunaji. Saya munajat sama Allah. Saya malu munajat sama Allah keluar dari mulut saya itu sebab baunya itu melekat di mulut. Saya malu munajat sama Allah keluar dari mulut saya itu bau yang nggak sedap. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi antum kalianlah yang makan. Abu Ayyub bilang kalau begitu dia bikin statement langsung, bikin peraturan. Apa peraturannya? Mulai sekarang di rumah saya bawang putih nggak boleh masuk.
bawang putih nggak boleh masuk di dalam rumah saya. Bilang apa haram? Enggak haram, tapi udah nggak boleh masuk. Kenapa? Nggak boleh tahu-tahu masak, tahu-tahu kemasukan bawang putih, akhirnya nggak disentuh oleh Nabi Muhammad. Mereka tuh kalau ada sesuatu yang nggak disukai oleh Rasulullah di rumah mereka, itu kayaknya udah kayak disambar geledek. Nah kita pertanyaannya, di rumah kita ada gak hal yang nggak disukai oleh Nabi Muhammad? Ada gak di rumah kita hal yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad? Satu. Atau gini deh, lebih simpel. Handphone. Di handphone kita ada gak hal yang gak disukai oleh Nabi Muhammad? Ente punya medsos, follow ini kan, follow channel ini, follow channel itu, follow link ini dan itu. Ada gak ente memfollow sesuatu yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad? Ayo coba. Enggak takut, aneh sih takut aja. Kalau ente salah follow, nanti di akhirat hari kiamat ente bukan follow Nabi, follow dia. Jangan menfollow kecuali sesuatu yang ente besok, yang kamu esok hari kiamat ingin follow sama dia. Kalau kagak, jangan. Tapi ini pemain bola, ya kamu mau hari kiamat sama dia, silakan. Lu pikir aja kan nanti dikasih otak. Ya, kan dikasih akal, kasih hati, kasih pikiran, kasih ilmu, begitu, kasih otak, kayaknya sih begitu. Begitu. Monggo. Jangan memfollow sesuatu kecuali yang hari kiamat kamu ingin follow sama dia. Follow dia kemana aja lu ikutin. Kalau Nabi Muhammad, wah sih mau follow dia banget deh. Kemana aja kita ikutin. Nabi ngadepin neraka, nyamperin neraka. Kenapa? Keluarin umat saya. Oh, gak kebakar. Sallallahu alaihi wasallam. Betul. Tapi coba tuh, apa yang ente follow tuh, influencer yang ente ikutin, kira-kira bagaimana? Ente mau follow dia ke neraka? Nah. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Waliyadzu billah min dzalik. Nah, karenanya itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau tuh kata Sayyidina Anas bin Malik nggak pernah komplain. Saya ngerjain sesuatu nggak nanya kenapa. Saya ninggalin sesuatu kenapa kamu nggak ngerjain. Ya paling kalau Nabi ngelihat sesuatu yang nggak berkenan, ya dia ngerjain sendiri. Selama nggak ada kaitannya sama syariat. Gitu, nggak mau ya sudah. Nabi yang kerjain sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Pernah sekali Nabi nyuruh saya, Anas, nih ini benda ini sampaikan ke fulan. Sudah. Atau pokoknya ada amanat, suruh atur. Pergi di Sayyidina Anas. Saat pergi, dia ngelihat di tengah jalan teman-temannya lagi main. Dia ikut main sama mereka, namanya anak kecil 10 tahun. Ikut main sama mereka sampai lupa waktu. Wah, Rasulullah di rumah nungguin. Mana Anas, mana Anas, mana Anas. Akhirnya Nabi Muhammad keluar dari rumahnya. Takut Anas kenapa-napa, samperin deh ke tempat yang dituju. Di tengah jalan ngelihat Anas bin Malik lagi main. Nih bocah disuruh, gitu orang nungguin, udah gitu dia malah main. Maka Nabi Muhammad mengendap-endap dari belakang. Anas yang lagi main tahu-tahu didekap, matanya ditutup dari belakang. Anas begitu didekap dari belakang langsung tahu ini mah tangan gak ada bandingnya di alam semesta. Tangan yang kayak habis dicelupin di minyak wangi. Lebih lembut daripada sutra, lebih halus dari sutra, lebih lembut daripada kapas. Begitu tangan yang harum, bagaikan parfum yang paling harum di dunia. Ini tangannya Nabi Muhammad. Ditutup begitu, Anas punya kesempatan. Anak kecil main nggak pakai baju, maka diambil kesempatan. Apa yang dia lakukan? Dia pura-pura memberontak. Begitu. Dia bertanya, man hadha? Siapa yang nutupin mata saya? Sambil ngapain? Sambil dia tempelkan tuh bagian belakang tubuhnya ke perutnya Nabi Muhammad. Kapan lagi bisa memeluk Rasulullah, atau bukan memeluk, dipeluk oleh Rasulullah? Kapan lagi bisa nempelin badan ke tubuhnya Nabi Muhammad? Ditempelkan tubuhnya ke tubuhnya Nabi Muhammad. Berkah. Sampai akhirnya begitu dibuka mata, dia lihat Rasulullah SAW. Tersenyum. Nabi Muhammad nggak marah. Anas, naam ya Rasulullah. Hajat yang saya suruh sudah atau belum? Nabi cuma nanya gitu doang. Bilang, al-an af'aluh ya Rasul. Sekarang saya kerjain ya Rasulullah. Kabur, lari. Terus Anas nengok ke belakang. Pikir Nabi cemberut gitu. Nengok ke belakang, Nabi nggak cemberut, malah tersenyum, tertawa. Kalau kita cemberut,
Kalau Nabi nggak ada cemberutnya. Sallallahu alaihi wasallam. Begitu, nggak ada marahnya. 10 tahun, nggak pernah komplain. Nah kita sekarang kadang tuh baru kenal orang, sehari udah komplain mulu. Ngeritik mulu, komplain. Nih, ambil satu pelajaran, ambil satu hikmah dari majelis ini. Man kathura itabuh, galla ashabuh. Man kathura itabuh, gallat ashabuh. Orang kalau banyak komplain, banyak protes, sedikit teman. Apa aja dikomplain, akhirnya nggak punya teman. Terus Nabi bilang, syarrun nas, manittagahun nas, au faragahun nas, ittiga'a fuhsyin. Seburuk-buruknya orang, yang orang lain menghindar dari dia, kenapa? Nggak kuat sama mulutnya. Nggak kuat sama mulutnya. Mulutnya kagak enak. Baik, cuma mulutnya nggak enak. Bagus dong orang baik. Walaupun mulut nggak enak, nggak sempurna. Ada lagi nih, dengerin nih. Lu nggak usah bela diri deh. Ada satu orang bilang, ya Rasulullah, ada fulanah. Fulanah tiap hari puasa. Bukan kayak kita. Terus tiap malam tahajud, bangun malam. Semalam suntuk. Malam puasa, malam tahajud, siang puasa, tiap hari kayak begitu. Walakinnaha tu'zi jaraha bilisaniha. Cuma namun dia mengganggu tetangganya, lingkungannya dengan mulutnya. Maka Nabi bilang la khaira fiha hiya finnar. Enggak ada baiknya. Lo sholatnya enggak baik emang? Sholatnya baik. Puasanya baik, cuma enggak ngebekas, enggak ngaruh. Nggak ngaruh. Bilang ini orang nggak ada baiknya padanya. Begitu. Hiya finnar. Dengan kelakuan kayak begini dia bakalan di neraka. Walaupun sholatnya banyak, walaupun puasanya banyak. Waliyadzubillah min dzalik. Ya. Nah itu jaga mulut, jaga lisan. Terus juga jangan banyak komplain, jangan banyak ngeluh, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita mencela komplain sama orang lain yang kita sendiri juga punya aib yang sama, punya hal yang sama. Dalam syair, la tanha an khulugin fatati mithlahu arun alaika idza fa'alta azimu. Jangan kamu komplain dari suatu perangai, tetapi kamu sendiri ngerjain perangai tersebut. Ini hal yang memalukan, hal yang aib. Tamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Alhasil, kita hidup di dunia, orang nggak ada yang sempurna. Kalau seandainya nggak ada sangkut pautnya sama syariat, sama ini, ya khalas. Bismillah. Tapi kalau bisa menyebabkan tanfir, apalagi bisa menyebabkan tanfir, orang jadi kabur, jadi menjauh, jadi nggak hadir, itu juga nggak baik, itu juga nggak bagus. Jadilah kita tuh orang tuh yang merekatkan manusia lain seperti Nabi Muhammad SAW yang la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa, nggak berucap, nggak berbuat kecuali hal-hal yang indah, hal-hal yang bagus. Alhamdulillah ini hari kita beruntung. Ini maulid yang keberapa tahu yang udah kita hadirin. Dari sebelum subuh, dari malam kemarin tuh, dari malam sebelum maghrib udah maulid. Udah gitu habis isya maulid. Udah gitu ada yang sampai tengah malam masih maulid. Sebelum subuh maulid, habis subuh maulid, habis isyraq maulid. Begitu, duha maulid, zuhur maulid. Begitu sore tadi maulid, sekarang maulid. Ntar ada maulid lagi gak? Habis isya. Ada lagi. Di mana lagi? Ustadz Sulaiman di mana? Taubah sana ada maulid lagi. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang kita peringati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 1000 maulid nggak bakalan cukup. Nggak bakalan cukup. Kenapa? Nabi Muhammad topiknya itu masih hangat. Masih belum habis untuk dibicarakan. Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi kan bekasnya apa pada diri kita? Ayo jadilah kita orang yang lebih baik. Ambil dari setiap majelis itu akhlak, perangai, sifat, komitmen, apa yang mau kita lakukan. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik insyaAllah kepada kita sekalian. Ya, kita sedikit baca tasabih, tahlil. Istrinya Al-Habib Muhammad Al-Mahdhar berapa hari yang lalu wafat, meninggal dunia. Gitu kita bacakan tahlil untuk beliau. Afdalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah